Pak Alida lagi ngapain ya? Hari ini kan bukan upacara hari Senin. Iya ya, ngapain hormat ya? Ayo kita samperin aja yuk. Yuk. Bapak, Bapak! Bapak lagi ngapain Pak? Kan hari ini nggak upacara. Oh, hari ini Bapak lagi menghargai dan menghormati peristiwa penting pada hari ini. Emangnya hari ini ada apa, Pak? Hari ini tanggal 10 November, yang berarti Hari Pahlawan. Emang tanggal 10 November ada kejadian apa Pak? Jadi, yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, saat itu di kota Surabaya terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara para pejuang Indonesia dengan pasukan Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Semua diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Indonesia. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang berisi pasukan Inggris dan Belanda adalah untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Namun, ternyata sekutu juga membawa misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini kemudian memicu gelombang perlawanan daripada semua pemuda Indonesia. Klimaksnya adalah insiden perobekan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato, Surabaya pada 19 September 1945. Saat itu, para tokoh pemuda Surabaya merobekkan bagian berwarna biru dari bendera itu, menyisakan warna merah dan juga putih sebagai simbol penegakan kedaulatan Indonesia dan penolakan terhadap kembalinya pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, setelah itu Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata pada 29 September untuk meredakan suasana yang memanas. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Tapi ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan dan juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan "Merdeka atau Mati" di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari semua perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16 pejuang Indonesia. Dahsyatnya, pertempuran serta gigihnya semangat dan tekad para pejuang rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kemudian, menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia, yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah,
Untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan di Surabaya dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Begitu ceritanya anak-anak, heroik banget kan? Wah, iya, heroik banget. Tapi kita bisa gak ya jadi para pahlawan seperti itu? Bisa dong, kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap pantang menyerah, disiplin, dan mendoakan para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ayo kita mengheningkan cipta, membaca surat Al-Fatihah dalam hati untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.